Halo semua, selamat datang di channel Cicat Management. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ya. Nah, sebelumnya kenalin dulu nih. Kami dari kelompok 1 DN1 mata kuliah Pembelian dan Pergudangan. Pada video ini kami akan membahas mengenai pengantar pembelian dan pergudangan pada industri perhotelan. Sebelumnya kalian pada tahu nggak sih bahwa pembelian dan pergudangan di hotel merupakan salah satu bagian terpenting dalam menjalankan operasional hotel loh. Kenapa? Karena bagian pembelian dan pergudangan inilah yang memenuhi kebutuhan dari tiap departemen di hotel. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak video ini sampai akhir ya. And this is our today agenda. Pertama-tama, kami akan membahas mengenai pengertian, pembelian, dan pergudangan. 2. Tujuan, manfaat, dan fungsi. 3. Tugas, peran, dan tanggung jawab. 4. Hubungan antar departemen. 5. Prosedur pembelian dan pergudangan pada industri perhotelan. Dan yang keenam, pengimplementasiannya pada industri. Sebelum kita berlanjut ke pembahasan yang lebih dalam, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud pembelian dan pergudangan itu? Check it out. Nah, bisa kalian simak pada slide berikut ini, yaitu tentang pengertian pembelian dan pergudangan menurut para ahli. Menurut Mulyadi, pembelian adalah suatu usaha yang dilakukan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Kemudian menurut Warman, pergudangan adalah kegiatan menyimpan dalam gudang. Dan secara umum, pergudangan tidak hanya merupakan suatu kegiatan penyimpanan barang saja, akan tetapi suatu proses penanganan barang juga. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengertian pembelian dan pergudangan di industri perhotelan merupakan suatu proses yang dimulai dari pemesanan, pembelian, penerimaan, hingga penyimpanan dan pengiriman barang yang dibutuhkan oleh setiap departemen di hotel. Dan dalam industri perhotelan, pembelian dan pergudangan masuk ke dalam accounting department yang dijalankan oleh bagian pembelian atau purchasing, lalu penerimaan dan penyimpanan yang disebut juga dengan store and receiving, dan juga pengandalian biaya atau cost control. Sekarang kita masuk di materi yang kedua, tujuan, manfaat, fungsi pembelian dan pergudangan bagi perusahaan maupun perhotelan. Adanya purchasing section yang merupakan bagian dari accounting department khususnya di hotel, bertujuan untuk memenuhi dan mengontrol segala kebutuhan yang diperlukan oleh setiap departemen hotel. Purchasing section bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan pada setiap departemen hotel dan mampu mengetahui stok bahan dan kelengkapan yang ada di storage room. Keberadaan storage room atau gudang memiliki manfaat penting dalam suatu perusahaan, terutama sebuah hotel, karena dapat memudahkan proses kerja. Banyaknya kebutuhan operasional hotel dan persediaan barang dalam gudang harus dipastikan selalu dalam keadaan baik. Dengan diterapkannya sistem penyimpanan yang efektif, dapat menekan risiko kerusakan dan kehilangan yang akan terjadi. Sebagai contoh, layanan restoran di hotel tidak terpisahkan dengan bagian food and beverage product. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal produksi, pengadaan macam-macam barang yang dibutuhkan oleh kitchen didapatkan dari purchasing section melalui prosedur permintaan yang berlaku. Bahan makanan yang diperlukan ditangani oleh purchasing dengan membeli kepada pihak supplier terpilih dan sudah bekerja dengan pihak hotel. Purchasing tentunya berfungsi untuk menentukan supplier berkualitas dengan anggaran yang disediakan dengan secara umum. Fungsinya dari purchasing section ialah melakukan internal control atau pengendalian internal terhadap aktivitas pembelian dan pergudangan. Fungsi-fungsinya antara lain yang pertama, membeli barang sesuai dengan spesifikasi permintaan departemen yang membutuhkan. Yang kedua, memastikan tidak terjadinya kelebihan dan kekurangan stok barang di gudang. Yang ketiga, mengamankan persediaan barang serta mengatur sistem keluar masuk barang di gudang. Dan yang terakhir, mampu menyediakan barang saat dibutuhkan. Untuk menciptakan produktivitas kerja yang maksimal, perlu adanya SDM yang mumpuni, skill karyawan yang sesuai kebutuhan, dan pembagian spesifikasi kerja untuk mencapai target perusahaan yang lebih terorganisir. Lalu, untuk mengetahui tugas, peran, dan tanggung jawab dalam purchasing section, yuk kita simak slide berikut ini.
Sebelum itu, Andrew Hal Weinstein and John M. Simonelli telah merumuskan 11 tanggung jawab purchasing section, antara lain determine to order, menentukan kapan untuk melakukan pemesanan, control inventory levels, mengkontrol atau memantau tingkat persediaan, establish quality standards, menetapkan standar mutu, determine specifications, menentukan spesifikasi, obtain competitive bids, mendapatkan penawaran yang kompetitif, investigate vendor, mengawasi supplier, arrange financial terms, mengatur finansial, oversee delivery, mengawasi pengiriman barang, negotiate refunds, menegosiasikan pengembalian dana, handle adjustment, menangani penyesuaian, dan terakhir, arrange for storage, mengatur penyimpanan. Yang pertama, purchasing section, bertanggung jawab sejak proses pemilihan supplier yang tepat, lalu memproses purchase requisition hingga mengkonfirmasi kriteria barang beserta mengirim purchase order ke supplier terpilih. Kedua, ada store and receiving, berperan dalam penerimaan barang yang telah dipesan dari supplier, lalu mengatur penyimpanan setiap jenis barang secara tepat ke dalam gudang. Ketiga, ada cost control, bertugas mengawasi keluar masuknya barang dalam gudang seperti melakukan catatan pada barang-barang yang dibutuhkan penggunaannya oleh departemen lain. Namun, menentukan supplier yang memenuhi kriteria hotel tidak bisa dilakukan sembarangan. Maka dari itu, kualifikasi yang dapat dipertimbangkan dalam memilih supplier yaitu 1. Memperhatikan kualitas barang yang disediakan apakah sesuai dengan permintaan, 2. Mengetahui jangka pembayaran yang ditentukan, 3. Meninjau kesesuaian harga yang ditawarkan apakah sesuai dengan harga pasar, 4. Meninjau legalitas usaha yang dimiliki oleh supplier, dan 5. Menyepakati komitmen yang mencakup komunikasi dan waktu pengantaran barang. Nah, sekarang kita akan membahas hubungan antar departemen. Menurut Bagiono dan Lutfi Orbani, dalam buku Dasar-Dasar Housekeeping dan Laundry Hotel pada tahun 2003, halaman 11-14, mengatakan bahwa kelancaran operasional hotel sehari-hari didukung oleh beberapa departemen. Hubungan pembelian dan pergudangan dengan departemen di hotel adalah mengontrol ketersediaan barang atau alat sebagai penghubung kepada pihak supplier jika ingin memesan suatu barang atau alat yang stoknya hampir habis. Dan tentunya semua itu bertujuan untuk menunjang dan memperlancar operasional hotel. Ketika tiap departemen akan membeli barang seperti front office membutuhkan alat tulis, food and beverage membutuhkan bahan makanan, housekeeping membutuhkan amenities, sales and marketing membutuhkan souvenir, human resource membutuhkan map, security membutuhkan kertas HVS, dan engineering membutuhkan kabel, maka semua itu akan langsung berhubungan dengan bagian purchasing dari departemen accounting terkait pemesanan dan pengambilan barang yang dibutuhkannya. Materi selanjutnya yaitu prosedur pembelian dan pergudangan pada Food and Beverage Department di industri perhotelan. Dengan adanya prosedur dalam pembelian dan pergudangan, tentunya berperan penting dalam kemajuan perusahaan atau hotel itu sendiri. Prosedur ini bertujuan untuk mempermudah, memperlancar, serta membantu setiap pekerjaan yang dilakukan agar bisa berjalan dengan sistematis. Dengan adanya prosedur ini, diharapkan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan dari pekerjaan itu sendiri. Dalam pembahasan kali ini, kelompok kami memilih untuk mengulas tentang proses pembelian dan pergudangan yang ada di Departemen Food and Beverage. Berikut ini proses food flow yang ada di Departemen Food and Beverage. Yang pertama yaitu purchase requisition, yaitu alur kerja yang dilakukan dengan cara membuat daftar permintaan barang sesuai dengan kebutuhan seperti market list, store request, dan purchase request. Setelah mengisi form sesuai dengan kebutuhan ini, pihak departemen yang bersangkutan yang sudah diketahui oleh HOD dan sudah disetujui menyerahkan form tersebut ke purchasing untuk dilakukan purchasing order. Pembuatan market list dan store request harus dilakukan minimal 1 hari sebelum barang digunakan atau didatangkan. Sedangkan untuk barang purchase requisition, minimal 1 minggu sebelumnya harus sudah dibuat melalui sistem. Karena barang PR membutuhkan proses yang cukup lama dalam pembelian barang.
Yang kedua yaitu choosing supplier. Pembelian dalam pemasok harus sesuai dengan standar dan kriteria yang dibutuhkan oleh hotel yang dapat dinilai dari kualitas yang baik, harga yang murah, dan mampu melakukan persetujuan terkait dengan hutang dalam jangka panjang minimal 1 bulan. Dalam proses ini, terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu yang pertama ada cost control atau pengendalian biaya, yang kedua ada purchasing yaitu bagian pembelian, yang ketiga yaitu pihak food and beverage department atau chef itu sendiri. Selanjutnya yaitu proses placing order, yaitu setelah menentukan supplier yang telah sesuai dengan standar, maka langkah selanjutnya yaitu memproses pesanan kepada pihak supplier. Kemudian proses yang keempat yaitu receiving. Receiving ini adalah proses penerimaan barang yang dilakukan di gudang dan sebelumnya telah melalui proses purchasing. Dalam penerimaan bahan baku, maka staf penerima barang harus hadir dengan didampingi oleh chef supervisor. Barang yang dikirim oleh pemasok atau supplier harus sesuai dengan jenis, kualitas, hingga kuantitas dari pesanan dan kebutuhan yang diminta. Apabila barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan, pihak hotel berhak untuk meminta ganti atau mengembalikan barang tersebut kepada pihak supplier. Proses yang kelima yaitu recording. Recording atau pencatatan adalah proses mengontrol pemasukan dan pengeluaran barang atau bahan yang ada di storage room. Hal ini dilakukan oleh pihak purchasing. Proses selanjutnya yaitu storage. Storage adalah proses penyimpanan barang yang telah diterima dan telah disesuaikan dengan tempat barang tersebut. Hal ini dilakukan oleh seorang storekeeper dari pihak section purchasing itu sendiri. Yang ketujuh yaitu issuing. Issuing adalah proses mengeluarkan barang-barang dari storage room ke bagian produksi atau departemen sesuai dengan permintaan produksi yang telah digunakan. Dalam proses issuing ini, departemen yang akan mengambil barang akan berhubungan dengan bagian cost control karena bagian tersebut yang bertugas dalam mengawasi penggunaan barang. Hal ini bisa dilakukan dengan pedoman FIFO. Apa itu FIFO? FIFO adalah first in, first out. Jadi barang yang masih ada sisa di storage room itu bisa dikeluarkan terlebih dahulu dan yang baru bisa di-keep di storage room sebagai inventory. Kemudian yang ke-8 ini sudah masuk ke bagian departemen yang dibutuhkan, yaitu preparation. Preparation ini dilakukan oleh departemen setelah proses issuing. Pihak Departemen Food and Beverage melakukan mise en place sebagai persiapan dan penempatan segala peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam penghidangan sajian makanan pada tempatnya, sehingga memudahkan pada saat penggunaannya. Food and Beverage Department, khususnya F&B product, memastikan adanya bahan makanan sisa yang masih bisa digunakan untuk selanjutnya yaitu cooking atau production. Cooking ini dalam dunia food and beverage, khususnya di dunia perhotelan, merupakan kegiatan merencanakan dan mengolah makanan atau pesanan tamu yang sesuai dengan standar resep dan porsi. Tentunya kegiatan ini dilakukan oleh seorang chef yang sudah kompeten di bidangnya. Kemudian ada service atau sale. Service dalam Food and Beverage Department tentunya dipegang langsung oleh Section Food and Beverage Service. Orang yang melakukan pekerjaan ini sering disebut dengan waiter atau waiters. Selanjutnya kita akan membahas tentang formulir-formulir yang ada di purchasing section. Yang pertama yaitu market list. Market list adalah daftar pembelanjaan yang dibuat oleh departemen terkait untuk diserahkan kepada purchasing section. Market list ini digunakan sebagai permintaan pengadaan barang yang akan disimpan dalam storage room. Contohnya barang-barang yang sering dipakai oleh pihak-pihak departemen. Contohnya makanan habis pakai di departemen food and beverage, kertas spidol di departemen FO atau HK dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada store requisition atau SR, yaitu dokumen yang digunakan oleh departemen spesifik sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang. Namun bila barang kosong, departemen harus membuat purchase requisition. Store requisition ini digunakan saat departemen yang bersangkutan ingin membeli atau mengeluarkan barang di inventory storage room. Kemudian ada purchase requisition, yaitu formulir yang digunakan untuk permintaan pembelian yang diajukan oleh departemen tentunya dalam sebuah hotel untuk pengadaan barang yang tidak tersedia di storage room. Kenapa tidak tersedia? Karena biasanya barang-barang ini jarang digunakan.
Jadi pihak storage maupun departemen yang bersangkutan tidak menyetok barang tersebut. Contohnya yaitu ada minyak babi, daging babi, minyak tanah, atau bahan-bahan yang jarang diperlukan. Yang terakhir ada purchase order, yaitu formulir yang dibuat oleh bagian purchasing berdasarkan purchase requisition yang telah disetujui oleh pihak HOD maupun chief accounting. Jadi purchase order tidak akan ada apabila purchase requisition belum disetujui. Implementasi pembelian dan pergudangan pada F&B Department di industri perhotelan. Yang pertama, pihak F&B Department akan menginfokan kepada pihak Accounting Department bahwa akan ada event pada hotel 1 bulan mendatang dan memerlukan beberapa bahan ataupun barang. Kemudian, pihak Accounting akan menugaskan pihak Purchasing untuk memberikan sebuah form, yaitu Purchase Requisition atau PR yang akan diisi oleh pihak F&B Department. Setelah pengisian, maka akan dilakukan validasi oleh Head of Department dari F&B dan juga kemudian akan divalidasi lagi oleh Head of Department Divisi Accounting. Setelah itu, pihak purchasing akan langsung memesan barang atau bahan yang dibutuhkan kepada supplier yang telah bekerja sama dengan hotel. Setelah barang diterima, cek surat jalan yang ada pada kurir tersebut dan lakukanlah checking kepada seluruh barang yang dikirimkan oleh kurir. Jika barang tersebut salah, bisa segera ajukan refund atau bisa juga ganti rugi karena hal tersebut. Tetapi jika barang sudah benar dan sesuai dengan purchase order yang kita ajukan, segera simpan barang tersebut ke storage room untuk menjaga kualitas barang tersebut. Yang terakhir, saat barang akan digunakan oleh F&B, pihak cost control mengawasi soal penggunaan barang tersebut. Mulai dari banyaknya barang yang digunakan hingga bagaimana kondisi barang tersebut saat sebelum dan setelah digunakan. Nah, itu tadi materi mengenai pembelian dan pergudangan di industri perhotelan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pembelian dan pergudangan ini merupakan salah satu proses penting di hotel, mulai dari pemesanan, penyimpanan, hingga pengeluaran barang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi dan mengontrol kebutuhan yang diperlukan oleh setiap departemen di hotel, seperti front office, food and beverage, housekeeping, dan lain-lain. Seksi yang kita bicarakan ini ada di bawah Departemen Accounting. Adapun prosedur pembelian dan pergudangan dari Food and Beverage Department di industri perhotelan, mulai dari purchase requisition, choose supplier, placing order, receiving, recording, storage, issuing, hingga barang ini disajikan ke konsumen. Demikianlah video dari kelompok kami. Saya harap teman-teman sekalian bisa tahu atau mengerti tentang pembelian dan pergudangan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan jika ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar di bawah. Sampai jumpa.